Oke, di segmen kedua. Ya, Wah. Segmen masih kedua. bareng Masih bareng Lala. Lala Bella Safira. Oke, Yes. ini semakin hot aja pembahasan kita ya. Waduh. Iya, aku tuh semakin tertarik banget. Semakin dibantai aja nih gue rasa ya. Ada obrolan yang sebenarnya kita harus record tapi nggak bisa. Waduh. Oke, mungkin di kesempatan yang lain ya. Benar sekali. Oke. Mungkin itu ntar di podcastnya dia. Tapi yang jelas, omongan kita beberapa menit ke belakang tadi tuh udah ngasih gambaran yang bagus banget sih. Jadi kita banyak hal yang kita nggak tahu, akhirnya tahu gitu. Tahu. Benar banget dari sisi perempuannya dia. Ya? Iya. Oke, jadi akhirnya gue mengambil sedikit kesimpulan. Nanti akan gue buka kesimpulan gue. Apalagi? Tapi Gue nggak sekejam dia ya. Iya emang gue ya. kisahnya Najwa Shihab biar lo tahu. Waduh. Nggak. Tapi gue mau nanya satu lah. Apa nih? Biasanya kita kalau udah punya penghasilan, semua sudah ada, rumah udah Yes. ada rumah Iya. kan? Udah. Rumah udah ada, Alhamdulillah. penghasilan udah ada, Udah. usia baru muda gitu kan. Yes. Jalan-jalan sering lah ya. kan? Jalan-jalan udah pasti Tiket sekali pesawatnya jalan dia, wah. tiket pesawatnya dia tuh Garuda, dia apa ya dapat komplimennya gede banget di Garuda. Gila, Iya, si VIP ya platinum. nih. Bisnis lah ya. Satu bisnis ya, bisnis dan ekonomi Garuda. Aduh skip. Oke. Jadi dengan semua apa yang lu dapatkan sekarang, lu pasti bersyukur kan. Alhamdulillah banget. Terus pernah berpikir untuk nih gue udah punya segalanya nih. Ya kan? Apalagi ya? Apalagi ya? Pernah nggak terbersit dalam pikiran lu? Mungkin nikah bagus nih. Iya Gimana? sih Nikah pasti. muda, menurut tuh usia 25 tuh menurut gue udah enak banget buat nikah. Udah mateng sih Udah sebenarnya. mateng. Udah matang untuk ukuran cewek itu Untuk 25 ukuran itu cewek. udah mulai gelisah tuh. Aduh, warning gue. Kapan Warning gua satu. dilamar? Gue warning satu. Kapan cowok gue siap? Aduh, warning satu. Gimana? Itu sebenarnya kalau tentang perspektif gue ya nikah Iya. muda itu sebenarnya sah-sah aja. Karena kan pasti kita setuju lah kalau misalnya perempuan itu menuanya lebih cepat daripada Iya, cowok betul. dari segi fisik mungkin kan. Karena dia akan delivering baby Yes. kan. Benar. Dari mohon maaf monopause juga lebih cepat. Nah, Dari- itu. Kalau cowok puber 1, puber 2, puber 3 ada bos. Dan cewek nggak ada gitu kan. Lu berapa sekarang? Makanya kan Setengah. banyak makanya cewek-cewek banyak yang pengen nikah muda karena sebenarnya dari situ juga Iya. diambil Pertimbangannya iya, itu ya. pertimbangannya. Tapi kalau dari kehidupan gue sendiri kayaknya gue nggak bisa milih deh karena kan Iya. emang gue startnya gue terikat kontrak sama kerjaan gue. Apakah lu tipikal perempuan yang nanti ketika menikah akan jadi emak-emak seperti pada perempuan pada umumnya? Contoh begini, di masa-masa muda usia 20, 24, 25 dia di Produktif kampus banget tuh produktif banget. Wih, ikut organisasi A, Yes. B, Oh, C, gitu. pegang buku segaban gini ya. Waduh. Pas nikah Gendong. semua keler-ler ya. Daster. Dasteran, terus ide-ide yang dulu banyak tuh terkubur oleh. Pokoknya Kenyataan. gambaran perempuan sudah nikah pada umumnya lah. Iya gitu benar. ya. Lu gimana? Lu seperti itu nggak, Ndar? Kalau gue punya prinsip selagi gue belum nikah gue mau coba semuanya. Gue seproduktif mungkin. Iya benar. Gitu. Karena kehidupan setelah Sekali gue menikah doang gue gitu. belum pernah bisa prediksi. Iya, Ngerti nggak betul. sih? Gue nggak bisa prediksi. Gue kalau wish ya gue pengen ketika gue married gue punya usaha sendiri Iya. supaya bisa ngebantu suami gitu. Itu kan wish. Iya, Tapi benar. kita nggak punya cenayang untuk ngelihat masa depan kita nih seperti apa after Iya, menikah iya. gitu kan. Jadi paling nggak sebelum nikah keahlian udah ada nih, ya pengalaman udah Yes. banyak. Jadi gue kumpulin, jadi gue seproduktif mungkin ketika range waktu umur ya 25-an sampai sebelum 30 tahun. Karena jujur aja ya, kalau setiap orang kan punya target nih. Iya. Ya kan target 25 tahun, target 30 tahun. Gue selalu pengen gue ngedapetin apapun yang gue pengen sebelum 30 tahun. Oh, ini dia ngikutin Jack Ma banget berarti. Gitu ya. Jack Ma banget di otaknya ini. Tapi keren sih prinsipnya. Iya. Jadi kayak Iya. karena memang benar ya. Jadi habis nikah itu nggak tahu nanti nih seperti Iya, apa kita pasangan nggak kita tahu. seperti apa, Betul. keadaan dunia seperti Yes. apa gitu Betul, kan. betul. Jadi paling nggak sebelum nikah semua udah dicoba Iya. semua. Betul. Jadi nyoba itu bukan berarti coba-coba, Iya. tapi untuk ngumpulin pengalaman. Biar nggak ketumbenan setelah Jadi nikah. ngumpulin bekal juga ya Yes. dalam artian materi gitu kan. Materi. Kemudian keahlian juga. Benar. Benar. Jadi kalau sudah punya itu, ntar nikahnya itu nggak terlalu kaget-kagetan gitu. Benar. Iya, Ya. udah ready banget Heeh, mental. biasanya nggak Kayaknya bisa kita harus kerja. belajar sama orang yang Iya. udah nikah nih. Iyalah. Iya. Udah punya 2 bati. Jadi misalnya gini, udah nikah terus ternyata tiba-tiba harus kerja Iya. harus berhenti kerja gitu. Iya. Minimal kan udah punya pengalaman, Iya. punya keahlian kayak gitu kan. Di luar dari kerjaan kita harus punya keahlian Iya, juga. betul gitu. betul. Berarti it's okay lah nikah muda menurut lo ya?
It's okay. Tapi gini, banyak yang nikah Aku muda, nikah muda loh. banyak yang nikah muda tapi tanpa prepare. Walhasil dari itu Nah. adalah cerai. Nah, itu. Cerai di usia yang sangat belia, ada anaknya satu, karariare gitu kan. Dan yang jadi korban perempuan. Perempuan dan Yes. anaknya otomatis. Anaknya. Tapi yang paling bersihnya anaknya. Gue kan broken home. Dimana usia mamah gue itu divorce tuh sejak usia 2 tahun dan itu Lu masih 2 tahun. 2 tahun. Oke. Jadi gue ini ketika I'm ngelihat sorry perempuan-perempuan yang menikah muda terus bercerai itu Sakit Iya, banget ya gila. rasanya. Dan bukan ibunya yang gue lihat, anaknya. Anaknya. Karena Iya, benar-benar. karena jangan sampai mereka Berpengaruh. ngerasain apa yang gue rasain gitu, berat banget. Nggak harus yang 2 tahun, Za. Yang lagi booming sekarang kan anaknya udah belasan tahun Iya. tuh. Iya benar. Artis-artis. Lu khawatir gak sampai ke arah sana? Khawatir sih karena gini, kalau bagi gua ya, menikah tuh bukan kompetisi. Tetangga That's right. misalnya, tetangga depan rumah gua anaknya udah nikah, gua ke-trigger nih pengen nikah enggak. Nah, biasanya Nggak orang kayak tua gitu. sih, Iya. si ini udah nikah, kamu kapan? Kebetulan gitu. orang tua saya tidak. Enggak ya. Mantap, ini orang tuanya Mantap. berarti open mind banget. Tapi gini Iya. lah, banyak banget di ciwi-ciwi di grup Ciwi-ciwi. di grup WhatsApp-nya. Ih, dia udah sold nih, apalagi kalau ada ke kondangan, ih dia sold, sold. Akhirnya dia tuh ke-trigger kayak nggak ada teman main jadinya. Yes, itu Akhirnya dia tuh kejadian menikah, sama gua. dia tuh menikah bukan karena udah siap tapi temannya udah pada habis Tapi semua karena nikah. Iya. ngikut. Benar, Karena benar, ngikut. benar. Ya kayaknya budaya Lombok juga gitu ya Iya, menikah. Udah Indonesia lebih. Tapi Tapi gua ngerantau especially Lombok paling di sini muda sih. nikah. Jadi Nikah paling kayak muda. Iya. kayak gini, oke, I love you too, kawin, nikah gitu. Nah, Jadi kita sesimpel harus itu, tahu nih gitu. dari yang Sesimpel- sudah nikah Sesimpel gimana nih. itu. Sesimpel Jadi itu. aku punya ada beberapa cerita nih tentang Oke. yang kayak gini. Jadi kan di sini ada budaya culik ya. Iya, Iya. benar. Nah, itu tuh salah satunya kayak kita butuh segmen yang lebih lanjut deh ngomong gini. Kayak negosiasinya singkat banget untuk soal Iya, nikah. jadi orang kayak- sini. Jadi kayak tiba-tiba aku shock loh tahu itu. Jadi kayak tiba-tiba perempuan ini masih muda lagi SMA ya. gitu. Dibawa sama cowoknya, Diinepin di rumah keluarga. ini rumah keluarga, otomatis kan Menikah. yang setahu aku ya nggak boleh dibalikin. Betul. Nah. Oh berarti itu sudah Udah diambil gitu fix ya? menikah, udah fix Dijemput. bakal dinikahkan. Justru kalau dibalikin itu malah jadi Merusak kayak harga diri aib keluarga. gitu. Aib, benar. Jadi mau nggak mau harus kawin. Karena Jadi- dia udah nginep masalahnya semalam. Oh iya. Iya, jadi makanya perempuan-perempuan di Lombok itu dilarang keluar malam. Iya Oh, benar. iya. Dan, Iya, dan benar. ngapel pun lu harus pulang jam 10 malam. Iya, dan Oh gua kira itu hoax. Iya beneran. aku punya Gua kira pengalaman jadi cuma cerita-cerita. jadi apalah. perempuannya ini suka sama cowok ini gitu. Iya. Jadi dia datang ke rumah cowok nggak mau pulang. Oke. Akhirnya mau nggak mau nikah kan? Nikah, betul sih. Nah, jadi Kayaknya gitu. itu salah satu faktor kenapa anak-anak Lombok nikah muda. Nah, Banyak yang jadi aku kejebak mikirnya, gitu. jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan nikah muda. Nggak ada yang Jujur. salah. Lu kan Aku muslim, sendiri kan? nikah Iya. muda. Lu muslim, gue muslim kan. Dan lu pengalaman nikah muda. Ya. Sebenarnya nikah muda itu nggak apa-apa asal lu udah siap mental. Bisa Lu bertanggung jawab. betul, lu udah siap mental dan lu harus tahu harus ngapain. Iya. Ya kan? Mental yang paling pertama. Banyak Mental orang-orang yang nomor nikah satu. muda berhasil, Yes. banyak sekali. Cuma jangan kita jadikan sebagai acuan bahwa yang nikah muda gagal selalu gagal kan? Selalu Iya, gagal. iya. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak masalah nikah muda menurut gue Nggak pribadi. masalah banget. Asal lu udah paham job dari sebagai suami apa, sebagai istri apa, dan mental lu juga Yes. siap. Yang jelas kalau seseorang itu mulai berpikir untuk menikah, itu pasti dia udah punya planning kan? Iya. Betul sekali. Udah punya planning, minimal dia planningnya oke, gua akan begini-begini gitu. Jadi begitu memutuskan untuk ngajak pasangannya untuk iya, menikah, seperempuan itu menikah. mereka udah pasti udah ngobrol duluan kan, Betul. udah punya planning nanti setelah kita menikah seperti apa Betul gitu. sekali. Dan itu nggak mesti harus nunggu usia berapa sih. Iya sih. Jadi begitu aku nikah 24. 24. Iya, masih muda ya. Kalau Cukup di tergolong muda. Kalau di Nah, keluarga gue tuh mental tuh harus kuat iya, banget. kalau kata bapak kan menikah itu tunggu kamu siap. Itu Nah, bokap gue. itu. Kalau lu siapnya 30 tahun, ya udah 30 tahun. nggak bisa disiap-siapin, Iya, nggak bisa. Sebenarnya mau nikah usia 25 masih bisa bahagia. Masih bisa 30 bahagia. masih Bisa layak bahagia. bahagia. 40 masih nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma Nggak mulut ada yang netizen yang kadang-kadang yang Iya baru-baru. memang. Nah, itu. Itu yang ngebuat orang itu biasanya insecure. Dan- Wah, umur gue segini belum nikah. Itu salahnya gitu. kita juga sih ngedengerin mereka. Iya bener. Tapi gue tipenya nggak mau tahu gue. Betul. Bodo amat gitu. Bodo amat. Jadi Makanya kayak kita loh yang lebih tahu gitu kan. Jadi Iya, bener. nikah itu bener kata bokapnya, jadi nunggu siap. Tunggu siap. Setelah itu umur 20 tahun kalau udah siap ya nggak masalah, nggak masalah. lebih bagus. Iya. Aku malah mikirnya itu kenapa nikah lebih cepat, karena aku mikirnya ke anak-anak.
Benar. Jadi aku punya sering bikin lucu sama teman-teman. Aku tuh pengennya nanti kalau anak-anak besar bikin boy band Iya, gitu. jalan bareng Bikin band, terus. Dan baru sebaya gitu lihat. Jadi mereka besar, kita masih muda, inilah ya. sinkron sama dunianya mereka Iya, gitu. jadi nggak ketinggalan jauh amat ya. Mm-mm. Tapi kalau kayak gini sih, misal nih lu nikah usia 21. Di usia 21 lu udah matang banget misalnya. Iya. Karena Ada gini, nanti. pola pikir kita tuh kan masih jauh banget. Kalau lu ke Jakarta, anak-anak SMA tuh pola pikirnya udah keren banget, tau gak sih? Mereka tuh udah kritis, mereka tuh udah Iya. mampu mengabstraksi pikiran, jadi pemikiran baru atau obrolan baru Iya. yang which is di sini tuh masih bahas game ya kan. Kalau di Senang Jakarta, nggak? kalau di Jakarta itu atau di kota-kota besar yang sudah memang habitnya beda sama kita ya kan. Anak-anak usia 20 Lebih tahun jauh udah ya udah mikirnya. udah Udah bisa jauh. berkarya, bayang gak sih? Serius. Nah itu secara finance sih. Iya. Mereka udah tahu jalannya gitu. Iya, oke. Kemarin aku sempat ngobrol sama salah seorang produser temannya Ibnu dari Jakarta, namanya Ihsan. Dia itu usianya 22 tahun kalau nggak salah. Dia udah jadi produser, cuy. Udah nikah. Belum. Belum. Oke. Produser. Produser ya. Gila nggak? Jadi karena akses untuk belajarnya lebih banyak kali ya. Iya. Jadi mereka lebih cepat ini. Artinya pola pikir mereka tuh lebih keren. Jadi usia 22 sampai 21 udah 2 nih, udah punya penghasilan, udah punya rumah. Ya nikah nggak masalah. Tapi anehnya Hah? di sana kan umur segitu kemampuannya udah banyak kan. Ah. Dan belum nikah. Di Iya, sini, di sini udah kemampuan berbanding nggak terbalik. ada. Terus kita Aduh gue pusing deh. Aduh mental gue belum migrain. siap. Iya, I love you tuh nikah gitu. Tapi yang paling gue sebel adalah ketika misalnya nih kita lagi nongkrong. Lah, lu kok belum nikah? Padahal yang ngomong belum nikah. Ini Gue bikin sebel kesel. banget nih. Setuju. Sebel banget. Lah, lu ngapain? Lu belum nikah, ngapain ngatain gue belum nikah? Toxic nggak itu? Aduh, kesel Toxic. banget gue Iya. itu pasti. Karena gini, pertanyaan yang nggak Alhamdulillah layak ya. Gue punya satu buah penelitian. Yes. Ternyata kita ini lebih cenderung menanyakan hal yang tidak masuk penting. akal, Aduh, nggak basa-basi penting, banget yang tidak ada nggak sih? kontribusinya buat hidup orang. Ya, Dan benar itu sekali. Kita ngerasa itu sebagai basa-basi, ternyata salah. Ternyata salah banget. Contoh. Kalau gue ditanya, lu kapan nikah? Lu ngapain nanya sama gue kapan Siapa gue lu, nikah? gitu. Siapa lu? Misal gitu kan. Hmm. Kayak misal lu kapan wisuda? Lah, Serang ngapain wisuda? gue. Lu bayarin kuliah gue. Artinya begini loh, kalau orang nanya tuh biasanya dia ada Ada Kontribusi. Iya kan? Ada kontribusi gitu loh. Ini jujur aja ya gue. Kalau misalnya gue pernah bilang nih di keluarga, misalnya ada tante-tante gue, om-om gue yang nanya kapan nikah, gue jawabnya apa? Kalau kalian ngamplopin gue di bawah 1 juta, baru kalau kalian nggak ngamplopin gue di atas 5 juta, baru boleh tanya kapan nikah. Iya, make sense. Iya kan? Iya. Jadi mereka nggak berani nanya, wah amplop kita nggak sampai 5 juta nih besok. Iya lah, karena Tapi begini lah. Sebenarnya kayak gimana dong? Aku mikirnya sebenarnya itu cuma basa-basi doang. Iya, Saya basa-basi nggak tapi basa- basa-basi yang nyakitin toksik. gitu nggak sih? Toxic banget. Dia nggak berpikir Nggak- efeknya ke nyakitin, hati. iya. Karena gini, masih ada pertanyaan yang jauh lebih keren. Masih banyak. Semua orang tuh kenapa bertanya kapan nikah, kapan wisuda, Iya. kapan kelar skripsi, mereka nggak pernah Kapan nanya. punya Gimana? anak? Iya. Apakah kamu bahagia hari ini? Iya atau apa? Jarang nggak nanya begitu. Gimana hari ini? Are you Nah, happy? Nah, itu gitu. yang paling vital, Ci. Kapan punya anak? Gue Itu- kesel sama itu orang. Aduh gue sakit paling banget tau gua nggak kesel banget denger. sama kayak gitu. Karena kan kasihan di perempuannya ya, kayak punya pikiran gitu. Ini kita juga nggak tahu Beban. gitu kan. Iya kita juga nggak tahu kapan Tuhan Masalahnya ngasih gitu punya kan. anak itu bukan kita yang nentuin gitu loh. Parah sih. Parah Kesel. Itu kesel banget. banget. Kenapa nggak pertanyaan yang baru yang lain gitu kan? Apakah kamu bahagia hari ini? Kalian pernah baca ini nggak Little Prince nggak? Belum. Belum. Nah itu tuh bukunya bagus banget. Jadi dia cerita di situ tuh seolah yang nulis anak kecil. Ha-ha. Jadi dia sering kesel gitu sama orang dewasa gitu. Orang dewasa tuh ribet gitu, mikirnya nanti kalau ketemu nanyanya berapa gajimu, terus Oke, ini, basa-basi. gitu. Heeh. Padahal yang seru itu kamu sekarang pelihara apa Iya, gitu. jadi Kamu, hal-hal yang heeh, menarik dibahas. Masih nggak kamu suka warna ini ya? Ini kayak gitu-gitu Iya. gitu loh. Jadi nggak ada yang hard feeling gitu Iya. kan kalau Karena- lagi ditanyain. Karena kita tuh bertanya gini, makanya kan kita sekolah itu untuk adu-aduan banyakkan rankingnya kan. Heeh. Ya mungkin Terus- karena terbiasa dari situ Iya, kan. terus dari kecil nikah, sih emang terus kita. nikah adu-aduan cantik-cantikan istri ya kan. Bener. Bener nggak? Masa sih? Ada Gue ya? baru tahu. Aku baru tahu sih kayak kerja gitu. kerja banyak-banyakan gaji. Iya sih. Ya, Gitu nggak? Jadi Iya sih, aku kalau yang ambil gitu gua tahu. kesimpulan orang-orang yang seperti itu tuh hidupnya tuh kayak tergantung orang lain deh. Kenapa harus iya. ngebanding-bandingin Heeh. nggak sih? Kenapa nggak hidupnya dia aja gitu? Benar. Iya, tapi sekarang yang lagi in banget antara ibu-ibu muda ngebandingin pertumbuhan anaknya dengan anak Aduh, temennya. ibu-ibu Indonesia Iya, mah kayak aku gitu. pernah lihat, nggak usah sebut orangnya siapa. Hmm. Jadi dia pernah kesinggung banget ketika waktu itu nge-mall, dia masih pakai kereta dorong anaknya. Terus temennya, anaknya udah bisa jalan. Iya. Terus tiba-tiba, anak kamu kok belum bisa jalan Iya. ya umur segini? Itu dia buat story panjang-panjang kok gua yang sakit Klarifikasi ngedengernya gitu ya. Ibu-ibu Indonesia tuh gitu.
Kasian banget. Tim susu formula, tim ASI. Iya, jadi Tim pertumbuhan anak gitu tadi. persalinan normal, tim Sesar gitu, itu aduh luar bahaya. biasa. Atau itu Gila sih. Nah itu tuh lu udah siap nggak sih yang kayak Nggak gitu-gitu? siap gua, serius. Lu mending nanya gua, tadi lu shopping apa atau kenapa lu gini? Jangan nanya hal-hal yang Jangan nanya hal berat kayak deh gitu. menurut Iya, gua. bener. Aduh, Kita bahaya. jadinya pertemanan itu jadi ini sih. Jadi aku juga gini, jadi ada kan biasanya kita ada reunian gitu kan. Yes. Jadi gue tuh pengennya ketika reunian kita tuh benar-benar viewer ketemu kangen-kangenan nanya kabar gitu. Ngobrol santai. Tapi gitu tetap kan. aja nih ada Tetep teman nggak bisa. yang toksik banget, maksudnya nanyanya sampai ada yang pakai ini yang harga berapa? Iya. Outfit lo berapa? Oh, Gila outfit sih. berapa? Ajang reuni yang paling gue benci. Ajang benar. pamer banget. Jadi kasihan ada kan teman-teman kita mungkin yang nggak bisa seperti itu kan, Iya. jadi kayak nggak nyaman gitu udah Iya. nggak nyaman gitu ketemuannya gitu. Itulah sebabnya Apalagi gua di dunia menghindari. ibu-ibu kan paling banyak tekanan. Iya memang. Iya. Terus ngomong ngadu sama suami. Ya lihat tuh. Si itu gitu. Bu Jojo udah punya mobil, kita kapan? Wah. Nah itu sih istrinya, maksudnya yang kayak gini loh. Ibu-ibu di rumah udah ngurus banyak hal, Yes. kemudian tambah pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang lain gitu kan, itu nyakit banget pasti Bener. itu di ibu-ibu. Ya ampun. Oke, luar biasa emang. Yang penting udah siap nikah berarti lah ya. Biasa nih, masih nunggu dulu belum? Masih nunggu lah. Oke. Ya, jadi nanti kalau udah nikah tuh pengennya kayak gimana? Maksudnya suami kerja, lu yang di rumah atau kayak gimana? Berarti ini keseram gender maksud lo? Bebas sih. Kalau misalnya gua nih, kan gua andai kata habis kontrak nih sekitar usia 29 gitu kan. 29, oke. Tapi tiba-tiba di range umur gua tuh ada yang ngelamar misalnya gitu kan. Iya, iya. Berarti kan ya udah gua suguhin ini pilihannya, mau LDR atau gua resign tapi lu harus menghidupkan gua Seperti ini. seperti Iya. ya kebutuhan gua kayak gitu. Kalau misalnya nggak Emang bisa, harus dipenuhi banget ya? itu syarat dari orang tua. Wow. Iya, karena perempuan kan biasanya Iya. harus ngobrol dulu nih ke orang tuanya. Harus itu syarat. Emang kenapa gua kasih tahu di awal sama pasangan? Karena itu syarat mutlak dari orang tua gua. Iya. Gitu. Karena gini, menurut orang tua gua aja yang mampu ngehidupin anak gua, kayaknya sekarang nggak butuh lagi ngehidupin karena dia udah bisa ngehidupin dirinya Iya, sendiri gitu kan. Apa kabar kalau misalnya orang tua menyerahkan hidup gua ke orang tapi dia nggak ibaratnya nggak bisa ngebutuhin ibaratnya nggak bisa memenuhi kebutuhan. Memberikan nafkah Iya. secara lahir dan batin. Iya. Jadi ini salah satu contoh perempuan yang nggak bucin. Kebayang Realistis. nggak? Iya, Realistis. kebayang nggak kalau bucin? Iya benar. Udah cinta, yaudah deh aku resign. Iya benar. Yang penting sama kamu gitu. Iya. Kalau gua sih gua kasih pilihan. Iya, Maksudnya iya. Terus pas realistis bayar sih. pas PLN lagi, kamu sih nggak kerja. nah, kayak gitu tuh. Itu keren banget sih. Jadi perempuan-perempuan sekarang tuh ya seperti Apa? itu ya, kebanyakan harus ada minimal itu jangan pasrah gitu. Jangan pasrah. Iya. Tapi berhubung kita bahas persamaan gender, lu tipikal orang yang paham ini ya, yang tahu kodrat lu sebagai perempuan. Tahu nggak? banget gua. Yakin lo? Yakin. Kenapa gue bilang yakin? Karena kalau melihat dari agama, mohon maaf, Iya, iya. ya tidak diharuskan untuk perempuan ngerantau, kemudian Benar. jam Iya, terbangnya betul. segala Benar. macam. Ingat kodrat itu banyak tuh di lingkungan gue. Iya, iya, iya. Ingat kodrat lu sebagai perempuan. Oh, ada gitu-gitu. ya kayak gitu. Ada Ya? yang Tapi gitu. kodrat gue nggak kasih gue makan, gimana dong? Gue bilang kayak gitu anjir. Jadi Iya, emang iya. serius, itu kadang perdebatan di lingkungan sih. Misalnya ada temen yang ya mohon maaf mau nikah misalnya gitu, udah mau nasehatin gue nih, kapan nih lu, kapan nih kayak gini gitu kan. Itu kan beban sih sebenarnya, beban moralnya gue gitu. Tapi kan balik lagi ke prinsip kita masing-masing. Iya benar. gitu. Prinsip memang selalu membuat kita berpikir dua kali. Yes. Iya nggak sih? Oh, benar. Betul. Iya. Jadi kalau ada prinsip kan kita jadi lebih tertata gitu jalannya. Berarti kalau soal persamaan gender ini kalau kita bahas secara mendetail, berarti frekuensi kita harus benar-benar selaras sama pasangan kita dong. Ini wanita, karena sisi wanita itu sangat sensitif banget. Ya, Gimana dia walaupun geraknya- memang ada sesuatu yang sesuai jalurnya masing-masing Iya, gitu karena kan. gerak wanita di negara kita kan terbatas banget. Iya. Iya kan? Terutama wanita- di sini. Betul, di Lombok. Terutama kan? di tempat kita. Iya, stigma di Lombok. Kita masih bicara di Lombok. Dengan ini ndeng kanggo begawe. Iya, aku harus sering tak boleh banget balik, harus diam di rumah kan begitu. Benar. Tapi ada loh yang kayak gini. Jadi aku punya ART nih ya. Jadi udah ganti 3 kali. Wow. Masalahnya sama
Maksudnya Karena jadi mereka itu setelah menikah, jadi aku sempat nanya kan, emang kayak gitu ya gitu. Jadi setelah menikah mereka itu benar-benar kayak harus ngabdi banget gitu loh sama Oke. suaminya. Jadi semua urusan itu istrinya yang kerjain. Jadi tiba-tiba Bu, ya, ngomong, aku nggak bisa masuk besok. Mau nganterin anak ke sekolah, mau ngurusin anak ini, terus kita mikirnya suaminya kemana gitu. harusnya bagi tugas gitu ya. Nah itu Ya ternyata nggak sih? suaminya malu katanya jawabannya, terus Kok malu? jadi kayak semua hal itu istrinya gitu. Istrinya. Jadi kayak urusan kayak gitu tuh istri gitu. Berarti nanti lah kalau seandainya lu udah nikah, lu akan Jadi seperti perempuan-perempuan lain nggak? ya itu bukan emansipasi sih kalau menurut Iya gue. benar. Ya ini soal emansipasi juga. Lu nanti nggak, maksudnya tidak terlalu intens sebagai seorang ibu. Dalam arti begini, gue nggak mau ntar kalau gue nyusuin anak gue, payudara gue jadi Enggak sih kurang gue, bagus. enggak kayak gitu. Formula aja ah, biar gue tetap bisa bekerja, gitu kan? Kita ngomongin masa sekarang ya. Kalau masa sekarang yang gue pikirin adalah gue bakal sepenuhnya untuk keluarga. Berarti kan sebelum menikah, sebelum ke arah situ, gue harus prepare banget nih. Iya, betul. Ngerti nggak sih? Betul. Udah tahu kehidupan menikah tuh nanti akan Iya. seperti apa, maksudnya rutinitasnya seperti apa. Betul. Jadi kalau misalnya gue pengen ya dari lubuk hati gue pengen fokus sama keluarga, makanya gue sebelum menikah seproduktif mungkin. Betul. Ngerti nggak sih, kayak nyiapin bekal gitu Iya, loh. jadi ada yang bilang apa yang kita tidak lakukan sekarang itu akan kita sesali nanti. Iya, makanya gue getol 5 banget sampai nih 10 pada tahun saat depannya. sekarang. Tapi begini lah, lu LDR, Ya. jujur aja nih, LDR. jujur aja gue buka sekarang ya. Sifat ketika LDR atau pacaran tuh nggak akan asli seperti sifat setelah menikah. Iya. Gitu ya. Mungkin aku belum nikah nih maksudnya. Maksud gue gini, teman-teman gue yang udah nikah banyak bilang gini, Hmm. sifat pas pacaran tuh beda sama sifat ketika udah menikah. Serius. Contoh. Misal sifat ketika pacaran misalkan Yes. ada yang kadang-kadang jaimnya kebangetan, tapi tiba-tiba kita tahu oh ternyata watak aslinya begini. Pas sudah nikah jadi kelepas. Iya, Kayak pas keluar. akhirnya dia melepaskan semua jati diri yang sebenarnya. Oke. Yang pas pacaran ditutup-tutupi. Jadi pertanyaannya Ya, adalah namanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara lu mempersiapkan mental lu untuk menghadapi itu nanti kalau seandainya di pasangan lu ada hal seperti itu. agak berat ini, mohon maaf ya, tapi sebenarnya kalau ibaratnya kalau in case kayak gitu, Iya. gue sama pasangan emang udah belak-belakan aja. Misalnya kejelekan lu ya udah Iya. barbar aja nih kita nih. Jadi punya nggak hubungan. usah kayak Iya. harus sempurna gitu di depannya gitu. Enggak sama sekali. Jadi Ya, namanya manusia kan. nah, jadi yang gue ceritain sekarang ini adalah emang yang real. Jadi kalau orang bilang cowok lu kok cerewet banget sih bla bla bla, ya karena emang gue yang memperbolehkan dia cerewet. Iya. Karena apa, kita bisa ngelihat kulit aslinya di situ. Asik. Iya. Gitu nggak sih? Jadi nggak apa-apa muncul jelek-jeleknya dulu. Iya, nggak apa-apa gitu. menurut gue. Tapi harus masih dalam batas Dalam wajar, wajar, ya. dan kita gitu. bisa memaklumi kan. Tergantung kita juga. Iya, gitu kan. karena nggak bisa kita nemuin orang yang sempurna banget kan, nggak bisa. Iya. Jadi menikah itu tuh harus banyak-banyak maklum. Iya. Iya. Gue juga LDR nih maklumnya banyak banget Nah, gue. itu. Malunya banyak banget. Maklumnya Iya, semakin banyak banget. maklum, semakin tenang kita. Iya, benar. Soalnya kalau nggak maklum tuh artinya kita banyak nuntut. Benar. Hmm. Apalagi menuntut biasanya soal pendidikan ya. Iya. Iya kan? Tapi kalau aku yang lihat Lala itu nanti bakalan jadi ini sih. Aduh, diramal gue nih. Enggak, Kira-kira maksudnya apa nih? perempuan itu kan kebanyakan kan terdiri anak-anak sih. Jadi anak-anaknya nanti bakalan diasuh, dibimbing oleh seorang yang sudah berpengalaman. Oh gitu. Sudah Alhamdulillah. punya Berarti ini kan. sampel aja nih calon Nina. Tapi ini apa Kayak namanya? gitu sih. Gue yang sekarang Heeh. terbentuk dari nyokap gue. Nah, kan. Karena nyokap gue karir woman banget. Oh, momen carrier banget ya. Iya, nyokap gue tuh kerja banget, terlepas pekerja itu banget. nggak melepas perhatian ke anak-anak kan. Enggak sama Iya, sekali. berarti Nah, dia jadi punya role model nih. Iya. berarti dia orangnya mau ribet berarti. Iya. Mm-mm. Satu. Jadi kayak gini, Za. Tugas pokokku ini. Aku Iya. mau ngambil kerjaan yang lain, berarti tugas pokok Konsekuensi. harus dulu Tetap. ini Iya, dulu gitu. emang kayak iya Iya. benar. Berarti dia udah paham job desk-nya dong. Iya. Jadi Asik. pengalaman aja waktu gue SMP atau SD deh, SD. Jadi nyokap gue kan kerja nih. Hmm. Ya, nyokap gue pekerja. Terus gue bangun pagi harus sekolah dong. Jadi nyokap sebelum dia kerja atau sebelum dia dengar rutinitasnya dia mastiin dulu gue udah sarapan, baju Nah, itu gue keren ini banget. kayak gitu-gitu loh. Tuh. Bokap gue udah makan, bokap gue udah pergi ke kantor segala macem. Baru dia- pergi gitu. Nah, kebayang nggak, Za? Itu udah kerjaan berat banget. Iya. Tiba-tiba Double. sebagai perempuan harus membuka telinga ke omongan-omongan Iya, tambah berat. pasti. Itu dia Makanya pasti. perempuan itu harus
tutup sih kayak gitu. Itu dia yang gue katakan tadi, Ji. Kesiapan mental tuh yang paling penting. Iya. Itulah makanya orang Mental tua udah bilang. siap, udah paham job desk seperti apa, konsekuensinya Yes. seperti apa, menikah itu I think sudah bisa lo lakuin. Ya, jadi pengennya kita kasih tahu ke orang-orang tuh yang kayak gitu. Jadi kita harus paham dong. Iya. Jadi perempuan itu ya saling saling menjaga gitu, saling Yes. menjaga perasaan, saling menguatkan gitu. Bukannya malah saling melemahkan, saling Betul. menjatuhkan kan. Itu paling cepet loh jatuh. Makanya kayak gitu, kadang-kadang kalau kita mencari prioritas pasangan, kalau gue sih lebih ke arah smart ya. Smart. Iya, Yes. gue cantik nggak masalah, asal smart. Smart. Kenapa? Al ummu madrasatul Waduh. aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anaknya. Yes. Kebayang nggak Benar, kalau bini benar. lu bodoh? Maksudnya Benar, sorry, benar. bukan gimana ya? Ini Bukan penting bodoh, banget. maksudnya Ini Ini penting. Bukan apa? Bukan bodoh Iya. yang kayak gimana gitu ya. Takutnya begini. Kayak cuek gitu. Iya, takutnya begini. Karena kan istri lu gimana itu akan membentuk karakter anak kan. Karena Dan- susunya dari ibu lu, Yes. istri lu. Dan lo tau nggak? 80% kecerdasan anak nurun dari ibunya. Nah. Kebayang nggak? Tuh. Lu bilang 80% ya? Artinya gini. 80%. Kalau ibu tukang utang gimana? Bener. Kalau ibunya kalau ibunya jadi penyusah mungkin. Iya, mohon penyu maaf, misal. atau Iya, apa. maaf. Terus misal kalau ibunya tukang belanja, shopping nggak jelas. Ya kan? Dia hedon banget Hedon misalnya. Dan banget. itu akan dilihat terus gitu Iya. kan. Ya. Artinya kan istri ini menentukan banget kan. Makanya salah nggak sih kalau gue pribadi misal berorientasi kepada perempuan yang smart daripada yang cantik? Nggak salah lah. Tapi cowok zaman sekarang pinter tau nggak menurut gua? Gimana? Cowok-cowok zaman sekarang tuh lebih milih cewek yang smart daripada yang Asik. cantik. Karena gini, bukan 1-2 orang aja teman gua, maksudnya teman gue yang milih, lo lah ada temen lo nggak yang jomblo tapi jangan yang cantik, yang biasa aja, yang penting dia pintar. Asik. Jadi kayak gue ngerasa cowok-cowok zaman sekarang Kayaknya ini udah pengalaman iya banget udah gitu. bisa mikir. Tapi emang sama bener itu. sih, Kan cantik gini, itu Ji. bonus. Lo tau gak sih? Ya, Yang oke, bener gue tuh tahu. nyaman. Gue tahu kenapa orang cari yang cantik, nggak cerdas nggak masalah. Biasa pas kondangan biasanya. Iya sih, saya mau. Nggak, kalau menurut gue Istri lo, yakin? Nah, Salah pilih lo mungkin. astaga. Emang banyak sih yang kayak gitu. Iya nggak Cuman sih? kan Bener dia nggak sih? nggak tahu di belakang itu seperti apa gitu. Banyak yang cantik tapi banyak maunya juga kan. Iya, ya nyusahin. Sementara yang kita ujungnya. cari, yang real ya kita Iya. cari setelah menikah itu adalah kenyamanan. Yes, bener. Nyambung, nyaman, kita yang bebas. bisa bantu grow up bareng-bareng. jadi diri sendiri Bener gitu banget. kayak Gak ada gitu. tekanan. Ya. Bener, jadi punya istri cantik tuh kayak jaga apa gitu. Iya. Apalagi yang Cuman pajangan doang sosial banget gitu Sosialita kan. gitu. Apalagi sosialita, terus aktif sosial media, wah bahaya. Hedonisme. Dan biayanya banyak, nanti itu mahal. Makanya gini.